Perkenalkan, saya Chef Bibi dari Hotel Kesambi Hijau. Hari ini saya akan membuat beberapa masakan sehat anti stunting. Untuk menu yang pertama adalah sup jagung manis dan wortel. Untuk bahan-bahannya, jagung serut, wortel potong dadu, ayam rebus suwir, 4 siung bawang putih cincang, setengah bawang bombay cincang, 2 sendok maizena yang dilarutkan dengan air, gula, garam, merica, dan kaldu jamur, minyak wijen 900 ml air. Untuk cara memasak, pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga matang. Selanjutnya, masukkan air sambil diaduk. Kemudian, masukkan jagung serut, wortel, dan ayam suwir. Kemudian, tambahkan garam, gula, merica, dan kaldu jamur secukupnya. Selanjutnya, kocok telur hingga tercampur rata. Setelah kuah mendidih, kemudian masukkan telur sambil terus diaduk. Kemudian, masukkan larutan maizena, aduk kembali sampai kuah mengental. Dan yang terakhir, masukkan minyak wijen. Tuang sup ke dalam wadah dan sup jagung manis siap disajikan. Selanjutnya untuk menu yang kedua, sate goreng ikan dan brokoli. Untuk bahan-bahannya, 250 gram ikan filet potong dadu, 2 buah brokoli potong kecil, 2 siung bawang putih cincang, 200 gram tepung terigu, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 1 sendok teh kaldu jamur, soda kue secukupnya, air, tusuk sate, dan minyak goreng. Untuk cara memasak, pertama, panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan ikan dan brokoli. Masukkan tepung terigu, bawang putih cincang, garam, merica, kaldu jamur, dan soda kue. Kemudian masukkan air secara perlahan sambil terus diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan ikan filet dan brokoli ke dalam adonan. Goreng secara bergantian hingga matang dan berwarna kecoklatan. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, siapkan tusuk sate, kemudian tusuk ikan dan brokoli yang telah digoreng tadi secara bergantian. Kemudian, tata sate goreng di atas piring saji. Sate goreng ikan dan brokoli siap disajikan. Untuk menu yang ketiga, nasi telur gulung daun kelor. Untuk bahan tumis daun kelor, 2 ikat daun kelor yang dipetiki daunnya, bawang bombay cincang, margarin setengah sendok makan, garam, gula, merica, kaldu jamur, 2 centong nasi, dan air secukupnya. Untuk cara memasak, pertama panaskan margarin, kemudian masukkan bawang bombay, masak hingga layu. Selanjutnya masukkan daun kelor, aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan garam, gula, merica, kaldu jamur, dan sedikit air. Masak daun kelor hingga matang. Kemudian angkat dan sisihkan hingga agak dingin. Selanjutnya, siapkan 2 centong nasi, kemudian ratakan di atas kertas roti. Selanjutnya, ambil tumisan daun kelor, tata di atas nasi, kemudian gulung dan padatkan. Rapikan ujung-ujungnya, kemudian sisihkan. Sambil menunggu nasi gulung dingin, kita buat adonan dadar telur. Untuk bahan-bahannya, 2 butir telur ukuran sebesar, 1 buah wortel cincang, 1 batang daun bawang cincang, garam, merica, kaldu jamur, dan setengah sendok makan margarin. Untuk cara membuatnya, campurkan semua bahan jadi satu, kemudian kocok sampai tercampur rata. Setelah itu, siapkan teflon, panaskan margarin, kemudian masukkan setengah adonan telur di atas teflon dan diratakan. Masak hingga setengah matang. Kemudian taruh gulungan nasi di atas telur, gulung telur secara perlahan, lalu tarik gulungan telur ke tepi teflon.
Selanjutnya masukkan sisa adonan telur. Kemudian gulung lagi hingga telur menutupi semua nasi. Selanjutnya, siapkan 1 lembar kertas roti, tata gulungan telur dan nasi di atas kertas. Kemudian gulung perlahan dan padatkan. Putar kedua ujung kertas supaya rapi dan padat, kemudian diamkan sejenak. Setelah dingin, potong gulungan nasi menjadi beberapa bagian, kemudian tata di atas piring saji. Sajikan dengan saus sambal dan mayonaise. Nasi telur gulung daun kelor siap disajikan. Untuk menu penutup hari ini, puding lumut daun kelor. Untuk bahan-bahannya, 1 bungkus agar-agar putih, 1 gelas gula pasir, 50 gram daun kelor, 1 butir telur, 200 ml air, 500 ml santan, 1 bungkus vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Untuk cara memasak, pertama, rebus daun kelor dan air sampai mendidih. Kemudian, blender daun kelor beserta air rebusannya, lalu saring daun kelor. Selanjutnya, kocok 1 butir telur. Kemudian, siapkan panci, lalu masukkan rebusan daun kelor, gula, santan, telur kocok, agar-agar, garam, dan vanili. Kemudian aduk semuanya sampai larut. Selanjutnya, masak adonan sampai mulai mendidih, diamkan dan jangan diaduk. Setelah beberapa saat mendidih, aduk lagi adonan sampai terbentuk lumut yang sempurna. Kemudian kecilkan api, masak sebentar, lalu matikan api. Selanjutnya cetak adonan ke dalam wadah. Dinginkan adonan puding hingga menjadi padat. Puding lumut daun kelor siap disajikan. Selamat mencoba!